input data dem dari tebing Breksi. Sudah. Nah, selanjutnya kita akan create kontur. Kita klik ini, terus kita pilih ini, kontur interface satu aja. Lalu kita ke kontur bonds, terus kita pilih Z full range projection kita emerge-nya. Nah, setelah itu kita klik OK. Tunggu sebentar. Oke, selanjutnya kita udah punya generate konturnya. Selanjutnya kita klik kanan di generate kontur, kita cancel player, lalu export di sini pastikan udah dicentang, terus oke, shape file, terus oke lagi, oke lagi. Nah, di export files ini kita select file, kita pilih tempat kita mau menyimpan XAP-nya. Untuk membuat folder baru, aku kasih nama control TP. Save. Lalu kita langsung klik OK aja. Nah, selanjutnya kita akan membuka apps ini. Oke, selanjutnya apps ini udah kebuka. Sekarang kita pencet back scene ini. Kita maximize dulu di scene layernya, kita scene properties. Koordinatnya kita sesuaikan dulu, apply. Lalu kita ke scene layers lagi. Nah, kita add data. Nah, ini tadi kita masukin dulu ini. Kita masukin band sama auto. Selanjutnya kita tambah lagi kontur yang ada di SAP ini. Oke, kita urutin. Nih, bisa dilihat ya. Karena resolusinya rendah. Nah, selanjutnya kita akan mengatur dari masing-masing layer ini. Kita ke properties. Nah, base height, floating. Di sini kita klik tanda folder ini, lalu kita pergi ke dem dan kita masukkan dem tebing Breksinya. Terus elevation offsetnya 1. Apply. Oke, skip medium ortho. Sama floating area on a custom surface-nya juga kita pakai indem. Terus ini juga 1. Terus kita play. Oke, lagi kontur juga. Floating on a custom surface. Oke, apply. Selanjutnya kita akan mengubah warna kontur ini. Kita klik kotak warna di sini. Lalu di color ini kita ubah dia jadi electron gold yang ketebalannya 1. Kita tunggu sebentar. Nah, ini udah. Kalau udah kayak gini, kita bisa ngatur posisinya, tampilannya dengan cara navigate di sini custom bar. Ini kita bisa sambil mencari tempat yang akan. Nah, udah. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan batas admin. Ini kita geser ke sini sebentar. Untuk kontur dan demnya kita uncheck dulu. Kita akan pergi ke katalog, lalu membuka file acara 8. Di acara 8 ini kita klik kanan, terus kita klik new, kita tambah shape file. Nah, shape filenya kita kasih nama sebagai batas administrasi. Selanjutnya, di tipnya akan jadi polygon. Terus kita edit koordinat sistemnya menjadi 49S. Oke, oke. Nah, lalu kita add batas adminnya. Oke, batas adminnya udah ada. Selanjutnya kita akan menambahkan batas administrasi. Pertama-tama karena kita nggak punya 3D editor di sini, kita pergi ke customize toolbar, terus kita cek 3D editor. Nah, ini karena 3D editornya udah muncul. Lalu kita ke batas administrasi, start editing. Nah, lalu kita pencet batas administrasi di sini. Kita akan mencet polygon. Lalu kita akan memulai untuk membuat batas administrasi. Caranya adalah dengan membuat titik-titik. Ya, mana dia? Nah, di sini kita akan mengatur propertiesnya dulu di base height-nya. Ini udah sesuai. Elevation offset-nya juga cuma 1, terus kita okein. Baru setelah itu kita start editing lagi. Kita klik, terus kita pencet polygon. Dan kita coba. Nah, ini kita udah punya batas administrasinya. Selanjutnya kita akan mengubah warna dari batas administrasi ini menjadi merah dengan ketebalan menjadi 1. Kita oke. Nah. Selanjutnya kita stop editing. Yes. Inilah dia batas administrasinya untuk daerah tebing Breksi. Lalu kita berikan dia warna. Ini kita bisa kasih ketebalannya lebih sedikit. Nah, biar lebih kelihatan. Selanjutnya kita akan menyimpan kita akan menyimpan save ini. Langsung Ctrl S saja. Kalau enggak kita ke save as, terus kita simpan di file yang kita mau. Tebing Breksi. Oke, sekian untuk tebing Breksi bagian 1. Analisis pemodelan 3 dimensi bagian 1. Global mapper lagi, terus kita ke file, open data file, lalu kita buka data dem ini, open, yes, oke. Nah, ini projectionnya kita benerin dulu, kita cari UTM. Mana? Nih, cari UTM, terus kita cari 49 southern. 49 southern hemisphere, sudah, add datumnya benar, bagian 84.
terus oke, yes to all. Oke, ya ini karena tadi nggak di yes to all, jadi kita atur lagi 49 southern at datum meters. Oke, nah ini konturnya. Selanjutnya kita langsung, nah buat memastikan kita bisa ke analisis. Kita bisa ke analisis, terus kita, nah kita bisa pergi ke tools, terus kita configure apakah udah benar dari projection yang kita punya ini. UTM S9S, oke. Selanjutnya kita akan mengekspor data ini. Kita klik file, kita klik export, kita akan ekspor elevation grid format. Nah di sini kita pilih X YZ grid, terus kita pencet oke. Kita okein. Nah ininya koma meters. Nah selanjutnya kalau kita ngerasa perlu untuk memilih, kita akan memilih di sini daerah yang ada perbedaan ketinggiannya. Nah kita okein. Lalu kita akan menyalakan current projectionnya yang UTM meter. Terus kita klik oke. Nah ini kita simpan dulu. Selanjutnya kita akan menambahkan uh, peta 3D-nya. Kita pencet ini, lalu kita tambahin lagi BLN-nya. Nah, inilah dia tampilan dari peta 3D-ku. Terus selanjutnya aku akan mengatur peta ini. Selanjutnya kita akan mengubah warna dari ini. Kita udah ada di general. Oh ya, di 3D surface ini, terus kita pilih rainbow. Selanjutnya di rainbow kita klik titik 3 ini. Ini kita akan mengubah lagi warna-warnanya. Oke, ini udah aku warnain. Selanjutnya adalah oke. Sekarang kita tinggal mengatur saja tempat-tempatnya. Oke. Ya, ini tinggal dikasih nama. Cukup sampai sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dimasukkan, lalu kita pencet oke. Oke, kita klik oke. Kita tunggu loading sebentar. Nah, ini udah masuk. Selanjutnya kita akan pergi ke file, terus kita akan save as. Nah, kita akan save as sebagai BLN. Kita tunggu sebentar. Kemudian kita akan memasukkan file BLN tadi. Kita tunggu dulu. Selanjutnya kita akan memasukkan datanya. Create data BLN, lalu open. Nah, setelah selesai, nanti kita akan melihat sini X, Y, Z. Kita pastikan dulu kalau A itu kalau X, B itu Y, dan Z itu C, lalu kita oke.
Kita tunggu sebentar. Oke, kalau udah muncul kayak gini, ini berarti tandanya berhasil. Lalu kita close saja. Nah, ini udah selesai. Terus kita close. Terus kita ke sini. Kita atur pakai setupnya dulu. A3, landscape. Lalu kita okein. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan peta konturnya. Map, new, add, new. Kontur map. Kita ambil dari BLN-nya. Nah, ini konturnya yang kita udah punya. Nah, ini kan masih nggak sesuai. Sekarang kita atur dulu. Yang ini berarti kiri. Yang right axis itu kita uncheck saja. Yang left axis itu nah, ini kita ubah jadi Times New Roman. Terus kita ganti jadi 90. Oh, bukan. Kita ganti jadi 360. Nah, selanjutnya kita atur si selanjutnya kita atur ini supaya nggak terlalu dekat. Kita pergi ke scaling. Kita coba dulu 2500. Masih terlalu besar. Kita 4000. Udah cukup. Ya, kita coba ke 3500. Oke, berarti ini kita akan ubah ke 3500 dua-duanya. Selanjutnya kita akan mengatur yang di bottom axis, di grid line atau di general. Overall udah bagus. Sekarang kita tinggal ganti saja oke, yang di sini juga. Lalu scalingnya kita benerin, jadi kita samain. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan mewarnai peta ini. Ya, oranye karena ini major contour, jadi kita akan ubah dia menjadi lebih tebal. Satu aja dah. Lalu untuk yang mode minor contour juga. Oke, kita udah dapat dua jenis oranye yang berbeda. Selanjutnya adalah selanjutnya kita akan map, add, mana? Nah, selanjutnya kita akan pencet klik kanan, terus kita add. Nah, kita akan menambahkan sayatan.
Nah, lalu kita akan membuat sayatan yang tegak lurus bersama kontur. Nah, aku pilih di sini. Ini dia konturku. Selanjutnya, nah ini udah keluar. Nah, bagian sini kita bisa ubah jadi sayatan A ke B. Lalu kita ubah sekalian apa namanya? Kita ubah sekalian fontnya. Nah, ini kita udah ganti sayatan A dan B. Selanjutnya kita tambahin di sini apa namanya? A dan B. A, jangan lupa Times New Roman, bold, oke. Nah, ini kita ganti dulu kalau mau ganti ininya. Terus kita okein. Oke, dia nggak mau ternyata. Nah, selanjutnya ini tinggal kita copy doang. Jadi kita udah bisa langsung ngerjain. Nah, ini oke. AA. Nah, kita copy ini. Lalu kita buat di sayatan yang ada di peta. Gitu, teman-teman. Ini sayatan A-nya dan juga yang sayatan B. Nah, oke, ini udah kita kasih sayatan. Juga sayatannya. Kemudian copy lagi. Ditaruh ini sayatan A kontur dan juga sayatan bagian di tengah kontur. Selanjutnya, klik new tidy surface, lalu masukin file BLM, lalu open. Nanti akan muncul bentuk 3D dari file BLM yang udah dibuat. Kalau sudah muncul bentuk 3D-nya, kemudian di bagian map sini, yang cek ke situ Z map sama button aksesnya aja. Terus juga 3D surface-nya. Selanjutnya, di bagian Z aksesnya, scroll ke labels. Ini angle-nya bisa disesuaikan. Kemudian di bagian font properties-nya, pokoknya dibagi dengan map, size-nya 10. Kemudian di bagian scale, intervalnya bisa diubah juga, disesuaikan. Nah,